Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Baru-baru ini ada sebuah video yang viral menghebohkan publik, yaitu ada sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut memakai pakaian busana muslim lengkap dengan lantang dan serempak melantunkan doa di dalam pesawat komersial yang tengah bersiap landas. Sekilas tampak religius, menggetarkan, penuh semangat. Tetapi coba kita pikir sejenak saja. Ini bukan tentang agama. Ini tentang bagaimana agama itu diekspresikan di ruang yang salah, yaitu pada cara yang keliru dan dengan semangat yang lebih dekat pada pamer keimanan daripada penghayatan keimanan. Karena yang menjadi pertanyaan dasar yaitu apakah ini bentuk keimanan atau malah sebaliknya, ini justru bentuk dari lain arogansi spiritual. Mari kita bahas. Coba bayangkan Anda sedang duduk di dalam kabin pesawat. Di situ mungkin Anda baru pulang kerja, capek, atau mungkin Anda sedang sakit, atau bahkan Anda seorang yang bukan beragama Islam. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berseru dengan lantang, La ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Tanpa ada aba-aba, tanpa ada penjelasan, dan tentunya tanpa permisi. Di dalam sebuah kabin pesawat yang tertutup, yang seharusnya penuh ketenangan dan penuh dengan kendali, Anda malah disuguhi dengan ritual massal yang memecah keheningan dan memaksa semua orang untuk menyaksikan itu. Bukan karena Anda ingin menyaksikan itu, tetapi karena Anda tidak mempunyai pilihan. Pesawat ini bukan masjid, pesawat ini bukan majelis taklim, pesawat ini bukan majelis sholawatan, dan tentu bukan tempat untuk unjuk kekuatan sebuah keagamaan. Pesawat adalah sebuah ruang publik yang diisi oleh beragam orang yang dengan beragam keyakinan, beragam orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Beragam orang yang dimana kondisi saat itu berbeda-beda. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang mungkin sedang sakit, ada yang mungkin sedang kerja, atau bahkan yang di situ itu bukan seseorang yang beragama Islam. Nah, ketika sekelompok orang memaksakan ekspresi keimanannya di ruang publik secara keras, kompak, dan tidak memberi ruang bagi orang lain untuk memilih rasa nyaman. Nah, menurut saya pribadi itu bukan merupakan suatu dakwah, tetapi itu merupakan suatu pemaksaan suasana. Bayangkan saja kalau kelompok dari agama lain melakukan sebuah ritual yang serupa di dalam pesawat seperti yang ada video yang, maka agama lain itu biasanya melantunkan nyanyian ibadah atau melantunkan mantra-mantra tertentu,
Apakah kita sebagai umat Islam akan bersikap biasa saja? Atau justru kita sebagai umat Islam justru akan menuduh ini misionaris, ini melecehkan keyakinan kami. Nah, jika kita tidak mau diperlakukan begitu, kenapa kita merasa berhak melakukannya kepada orang lain ketika kita merasa di situ mayoritas? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Banyak yang dari kita itu ingin dihormati, tetapi enggan untuk menghormati kepercayaan orang lain. Dalam dunia penerbangan, segala tindakan masalah dan tidak terduga, terlebih di situ menimbulkan sebuah kegaduhan, dapat dikategorikan sebagai sebuah gangguan terhadap keselamatan, gangguan terhadap ketertiban penerbangan. Nah, di situ kru kabin itu memiliki otoritas yang penuh atas kabin tersebut. Dan tindakan seperti ini, apalagi misalkan tindakan yang seperti yang ada di video itu tanpa koordinasi, hal tersebut bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Jangan salah, di negara-negara tertentu misalkan, kejadian seperti ini itu bisa saja berujung pada penahanan atau bahkan pencatatan khusus terhadap penumpang karena sudah dianggap mencurigakan. Karena ya dalam konteks keamanan sebuah pesawat, keramaian yang tidak terduga bukanlah bentuk kesalehan, melainkan potensi sebuah ancaman. Nah, inilah wajah sebagian dari masyarakat Islam, wajah kita, sebagian besar masyarakat kita saat ini. Beragama bukan lagi untuk menyucikan sebuah hati, tetapi beragama untuk memamerkan identitas, memamerkan kelompok, memamerkan sebuah mayoritas. Berdoa bukan lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi untuk memaksa orang lain melihat bahwa kita adalah orang yang salah. Iman yang sejati itu tidak perlu sebuah mikrofon, tidak perlu sebuah suara yang keras, tidak butuh sebuah sorotan, tidak butuh sebuah kerumunan. Tetapi iman yang sejati itu cukup dibisikkan di dalam hati, dihidupkan di dalam laku, dan diwujudkan dalam sikap yang menenangkan, bukan malah sikap yang menegangkan. Jadi jangan jadikan sebuah agama itu seperti sebuah seragam marching band, yaitu kompak, keras, penuh semangat, tetapi kehilangan kedalamannya. Oke sobatilah, kalau kalian merasa risih atas terjadinya kejadian semacam ini, kalau kalian merasa malu melihat kejadian seperti ini, kalian bukan berarti anti terhadap agama, tapi kalian justru sedang membela agama yang dijalankan dengan sebuah akhlak dan sebuah adab. Kita butuh lebih banyak orang yang beriman secara diam-diam menyebabkan kasih sayang, secara diam-diam membantu sama manusia, bukan iman yang keras-kerasan memamerkan ritualnya. Karena iman yang sejati itu tidak selalu lantang, tetapi pasti iman sejati itu pasti menenangkan. Oke sobatilah, tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Apakah kalian merasa ini sebuah bentuk ibadah atau ini sebuah bentuk arogansi yang berkedok sebuah keimanan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten reflektif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.